tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2010 di Tiongkok. Waduh, kengken asal. Iya. Tema PKB tahun 2023. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun, sane banget subatin titiang. Yang titiang hormati Wakil Gubernur Bali, Bapak Kapolda. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda yang apik busananya hari ini. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Wakil Ketua DPD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Wali Kota dan Bupati Sebali atau yang mewakili, seniman, budayawan, dan undangan, serta masyarakat Bali yang titiang cintai dan titiang banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sadia rahayu sareng sami. Sampun api katre? Becek sami? Tepuk tangan untuk semua. Top. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kertewado nugrahanya hari ini Minggu di Tepae Nguku Pahang 10 Juli 2022 kita dapat menghadiri acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Titiang perlu menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya pembaharuan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Pembaharuan menjadi semakin matang dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan permajuan kebudayaan Bali. Pembaharuan meliputi keselarasan tema dengan materi sajian seperti tema Pesta Kesenian Bali tahun 2019 Bayu Pramana. Pembaharuan juga menyangkut pengayaan materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola, serta diberi tambahan materi baru yaitu jantre tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration. Titiang perlu menyampaikan mengenai refleksi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Acara pembukaan tanggal 12 Juni 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Tito Karnavian telah berlangsung dengan baik, lancar, sukses, dan meriah, serta berkualitas. Titiang mengamati dengan seksama bahwa tema Danu Kerti, Uluning Amarte, memuliakan air sumber kehidupan, telah diaktualisasikan dengan cukup konsisten dalam karya seni oleh para peserta pawai dan saat pergelaran seni selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Titiang perlu menyampaikan catatan, masih ada sebagian kecil pergelaran seni yang belum sepenuhnya mengaktualisasikan makna tema Pesta Kesenian Bali. Namun yang membanggakan, penampilan seke-seke Sebunan yang merupakan basis seniman di desa adat terbukti mampu tampil sangat kreatif, inovatif, menarik, memukau, sekaligus menginspirasi. Inilah yang senyata-nyatanya menjadi pondasi utama kekuatan seni budaya Bali yang kaya, unik, dan unggul.
Dengan memperhatikan hitung manual oleh panitia pada pintu-pintu masuk, jumlah pengunjung selama Pesta Kesenian Bali berlangsung tahun ini mencapai lebih dari 1,5 juta dengan rata-rata 50.000 lebih per hari. Tepuk tangan untuk masyarakat Bali dan pengunjung khususnya. Cara belengin mau ganti man. Sing suun, sing mad, ne baru seken nak Bali. Tepuk tangan untuk nak Bali. Meskipun jumlah pengunjung PKB sangat besar, Astungkara ternyata tetap tertib dan patuh pada protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Titiang pun sempat hadir langsung bersama keluarga menonton parade gong kebiar sebanyak 6 kali, melihat Duta Kabupaten Gianyar, Jembrana, Badung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli, serta menonton pergelaran gong kebiar legendaris dan arje sebanyak 2 kali. Luar biasa semangatnya para seniman legendaris ini dan juga para penari arje yang senior. Titiang sebenarnya sangat berkeinginan untuk menyaksikan langsung parade gong kebiar duta semua kota kabupaten. Namun pada saat bersamaan ada tugas penting yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pertemuan presidensi G20, sehingga ada 3 duta kota kabupaten yang Titiang tidak sempat hadir secara langsung. Penyelenggaraan pameran IKM UMKM menampilkan beragam produk lokal hasil seni kerajinan Krama Bali yang berkualitas dengan harga pantas serta berdaya saing. Ditata dengan tampilan yang apik, elegan, dan indah, sehingga pengunjung menjadi nyaman dan terpikat untuk belanja. Titiang mendapat laporan sampai tadi jam 4 sore, omset penjualan atau transaksi pameran IKM UMKM mencapai 10 miliar lebih. Waduh, keren juga ini, top. Tepuk tangan untuk para IKM UMKM kita. Dalam kaitan ini secara khusus Titiang mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Ibu Putri Koster yang menerapkan sistem dan pola pameran IKM dengan sangat baik dan diikuti dengan tertib dan disiplin oleh para peserta pameran. Jadi kita ke depan memang harus terus meningkatkan kualitas dan daya saing di dalam menyelenggarakan pameran ini agar semakin selektif dan membanggakan bagi Krama Bali. Pesta Kesenian Bali tahun ini juga menghadirkan cukup banyak pedagang kuliner khas Bali yang ternyata hasil penjualannya dilaporkan sampai tadi jam 4 sore mencapai 3 miliar lebih. Tepuk tangan untuk para pedagang kuliner khas Bali. Serta pameran anggrek penjualannya mencapai 586 juta lebih. Padahal tempatnya kecil, jadi rupanya peminat anggreknya banyak. Baru pertama dilakukan. Bagi Titiang, hasil penjualan IKM, UMKM, dan pedagang kuliner sungguh mengagetkan, membanggakan, dan membahagiakan kita semua. Saya melihat sudah terus semakin maju karena 3 periode di DPR, Titiang selalu aktif setiap tahun menonton Pesta Kesenian Bali beserta pameran. Dari tahun ke tahun, dan tahun ini tampilannya sangat jauh mencapai kemajuan dan semakin berkualitas. Inilah yang menjadi tantangan kita besar ke depan, agar kita menjadi
penyelenggara yang tertib, disiplin, serta menampilkan produk-produk yang semakin berkualitas. Berkaitan dengan itu pula, saya ingin mengapresiasi para peserta pameran, pengunjung, seniman yang berpartisipasi dalam acara Pesta Kesenian Bali tahun ini. Saya ingin mendengarkan suaranya yang diwakili oleh pedagang kuliner 1 orang, peserta pameran IKM 2 orang, seniman 1 orang, dan penonton 1 orang. Silahkan maju, saya ingin ngobrol. Siapa yang maju? Ayo. Dia nggak tertarik. Ayo. Bang Hadiah, Bang Hadiah. Oke. Iya. Ini apa? Ada penonton. Ya. Dia madu, ada. Sabar. Om Swastiastu. Makin tuh makin mau. Dulu mulai ini. Jangan sama takon. Bapak udah di jasa ya. Ada pesan. Asalnya saking Desa Melingit, Kecamatan Pegayangan Gianyar. Iya kan. Ada pesan. Jualan Nabi? Jualan Nabi? Kalau tidak jualan apa? Oh, Kalau pengunjung biasa. pengunjung. Oh. Berapa kali datang ke acara? Hampir setiap hari, dan setiap hari itu 2 kali rata-rata. Mini. Sukanya nonton apa? Terutama dalam pergelaran tari dan tabung. Oh, Bapak penari apa penabuh? Tidak penari, tidak penabung. Tapi senang menonton. Ya, luar biasa senangnya. Oh, gimana rasanya? Luar biasa berkesan, nikmat, dan mengesankan. Pernah positif nggak? Positif sekali. Sekali. Ya. Tahun? Sekarang ini drama. Positif COVID maksudnya. Maaf ini dikira positif tampilan, tapi 0% ya. Nggak pernah. Oh, asum saya. Sekarang nggak pakai masker. Nggak pakai masker aman kan? Ternyata masih aman sekali. Udah booster belum? Sudah 3 kali. Astagfirullah. Ya sudah, terima kasih. Dan satu lagi. Bapak, sudah Diparang Iwayan Yase dari Tenun Geringsing Tunjung Biru, saking tenganan pegeringsingan Bapak. saking terana pekerjaan. Jualan di pameran? Inggih, sampun sering titiang diajak, titiang sudah 7 kali ngemiletin. Oh, yang sekarang? Inggih, Udah dagang? titiang boleh 210 210? 10 juta. 210 juta. Inggih. Ajak kuda anak. Ada 210.000. Titiang langsung konsentrasi, pianak titiang sarang istri titiang. Oh, bertiga aja? Inggih, bertiga titiang jarang iriki. Oh gitu. Inggih. Istrinya dikasih gaji nggak? Ini naik pun medui Bapak Oh, langsung gitu. gajinya gitu. Ya. Inggih. Kalau dulu sebelum pameran jualannya berapa? Inggih. Titiang sangat bersyukur dan berterima kasih, utamanya pada masa sulit Covid puniki. Ya. Semestinya saya titiang puniki mungkin di rumah berpangku tangan nasa punike. Setelah wenten program Bali Bangkit puniki, kondisi titiang justru terbalik Bapak. Terbalik gimana? Terbalik maksud titiang makin lebih banyak Oh gitu. omset titiang dibandingkan dengan
sebelum COVID ini berkat program Bali Bangkit Punika. Waduh, tepuk tangan dulu ini. Iya. Dulu sebelum 2020 sebelum COVID jualannya sehari berapa? Inggih jar kenten kalau karena titiang desa cukup titiang ke paling banteng titiang sehari 1-2 juta rupiah. Satu bulan? Kalau 1 bulan? Inggih 1 bulan punika kali 3 menawi rikip kira rangkung 15 juta per bulan pun. Oh gitu. Inggih, kedik bisa. Di pameran sekarang dapat 210 di tiang pun. Waduh, kengken asal. Inggih, nenten presiden tuh ngerasaya ngesapun ke. Waduh. Inggih, semua banget ya, Bapak. Terus kerja itu ya, jaga keunikan dan kualitas kain tenun pegeringsingan. Ini itu semua klasik. Cuma ada di Karangasem Pak. Ini Jadi semua Bapak harus jaga itu baik-baik. Tidak ada di dunia soalnya. Ya. Titian semua. Bapak jangan mau dirayu-rayu orang untuk merusak itu ya. Inggih, ya. inggih semua itu Bapak. Oke. Sukses. Semua. Ini siapa? Saya Wayan Susila dari stand kuliner Babi Guling Gianyar. Apa nama ininya? Mereknya? Bagugi. 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 Ya. Maksudnya? Babi Guling Gianyar. Babi Guling Gianyar. Wah. Jualannya di mana sehari-hari? Saya di Timur Lapas Gianyar. Timur Lapas Gianyar. Sekarang di pameran ikut berapa lama sudah? Saya PKB. Saya ikut PKB sekarang ini tiap hari jualan. Setiap hari jualan, tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Aduh. Totalnya kudu bermana-mana. Kalau kotor per hari 10 juta. Ya. Per hari 10 juta. Jadi kalau sampai sekarang totalnya kalau itu belum dirinci, Pak. Belum dijumlahin ya, dijumlah mas. Wah, bahan pokoknya belum dihitung, Pak. Ya. 10 juta per hari. Berapa orang yang jagain? Saya 3 orang, Pak. 3 orang. Satu hari berapa guling? Satu hari 2 guling aja, Pak. 2 guling. Kalau sehari-hari waktu sebelum ikut di PKB di Gianyar berapa dapat jualan? Kalau waktu masih COVID-nya masih tinggi, ya. Kalau di Gianyar kita biasanya 4-5, terus setelah levelnya tinggi kita 1-2 ekor aja, Pak. Oke, ya. Sekarang di sini dapatnya berapa? 10 juta per kotor. Ya. Biasanya berapa persen untungnya? Paling enggak 4 jutaan, Pak. 4 juta untungnya. Bisa dikali 29, Pak. Bisa kali 29. Jadi 29 kali 4 kan, kali 10 kan 4 juta. Ya. Kalian aja. Satu hari 4 juta kan, 10 hari kan 40, hampir 120 juta dong. Sementara, Pak. Waduh, top. Soalnya saya langganan beguling ini. Saya termasuk penggemar beguling. Jadi nanti saya mau coba. Siapa namanya? Wayan Susila, Pak. Wayan Susila. Babigu. Bagugi. Bagugi. Karena dari tahun ke tahun ya ikut PKB memakai nama Nika, Pak. Bagugi. Makasih. Nanti saya mau ke sana ya. Ya. Waduh, mantep jualannya ya. Ini siapa nama? Nama saya Iwayan Eka Santa Purwita. Wayan Eka Santa Purwita. Jualan apa? Dan tiang jualan. Pelaku seni. Oh, pelaku seni. Iya. Pelaku seni apa? Seni tari. Seni tari. Ya. Tari apa? Waktu ini dia ikut dalam parade Janger. Janger. Ya. Dari mana asalnya? Dari Jimbaran. Hotel Badung. Ya. Menciptakan tari apa saja sudah?
sekarang ini dalam PKB ini saya membawa dengan Siadia. Siadia ya? Jangan lihat. Oh, yang waktu ini ya? Parade Gawang Kebiar. Ya, Wah, bagus sekali. Saya nonton itu. Ya. Dulu sekolahnya di mana? Dulu SMA saya di SMKI. SMKI? Ya. SMA kayak mana? Di Gianyar. Di Gianyar? SMK 3 Sukawati. Kok bisa SMK Gianyar tinggalnya di Bandung? Gimana sih di Bandung? Di Jimbar karena senang dengan seni, akhirnya sekolah di sini. Oh gitu, waduh, bagus sekali. Makasih ya. Terus berkarya. Siap. Saya lihat karyanya bagus pada saat itu. Saya nonton. Hujan-hujan juga kan? Iya. Ya. Sip. Sukses sama. Ini sudah. Yang Ketut Adi Pak, Ketut Adi dari IKM IKM. Fashion. Dari mana asal? Asal dari Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Produknya apa? Pakaian jadi. Pakaian jadi. Contohnya apa tuh pakaian jadi? Di awal yang ikut IKM Bali Bangkit dengan fashion adat Bali. Adat Bali. Berkembang dengan tuntunan ibu, arahan ibu Putri Koster, Ya. Berkembang menjadi fashion yang lebih meluas, Ya. ke kantor sama fashion yang ready to wear dengan kain tradisional Bali, kain endek. Sekarang selama pameran total berapa dapat jualan? Astungkara sampai tadi Ya. 335 juta. 335 juta, aduh, banyak ini. Ya. Sebelum ikut pameran di UKM, jualan harian di tokonya berapa dapat sehari? Kalau sehari rata-rata kemarin di Kopet dia cuman mungkin ada 5 juta. Ya. Kalau hari raya biasanya kalau hari raya agama Hindu kan gitu naik bisa sampai 25 juta. Iya. Kalau sekarang berarti satu hari 30-an juta ya? Biasanya di hari-hari biasa Yang di pameran? Biasanya 7 sampai 10 juta. Kalau di weekend dia naik sampai 15 sampai 20 juta. Iya. Sampai tadi 335 juta. Iya. Berapa orang yang mau masuk? Ada 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Ada istri, ada pegawai. Wah, ya, ya. Jadi bagi-bagi di internal dong. Iya, iya. Jadi lumayan untungnya berapa sih? Kalau untung kita berkalkulasinya naik dari cari profitnya ke 25 sampai 35%. Ya, dulu kali untung 25. Cukup dan ya, yang sing anak beli anak. Ya, udah bagus gitu ya. Sesuai pergub lah. Iya, ada pergub membantu banget Ya. pakaian adat ke kantor Ya. jadi pesanan dan minat ini ya pakaian adat Ya. itu sampai ngantri. Nanti. Waduh. Asik semua Pak dengan isinya. Kalau dengan ini enggak gimana? Enggak itulah enggak yang kita garap dengan kain-kain tradisional seluruh penenun yang ada di Bali kita rangkul, kita ambil kainnya yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dengan model-model kekinian sehingga mampu terjual. Oh, jadi sebelum surat edaran gubernur tentang endak keluar, bagaimana penjualan? Kalau sebelumnya belum bisa maksimal, tapi setelah ada surat edaran itu membludak sampai list ordernya panjang. Waduh, Semua banget bagus Pak. sekali ya. Bagaimana rasanya setelah ada surat edaran? Dengan surat edaran adat ke kantor, Nika sangat memicu kami. Saya sebagai IKM yang memproduksi pakaian adat, di situ kami dituntut untuk berkreasi bagaimana menampilkan busana-busana, khususnya dari Taksu, menciptakan kreasi-kreasi terbaru. Bagaimana kalau ke kantor itu berpakaian adat itu dinamis, ringan, dan nyaman. Oke. Kalau gitu terus berkreasi ya, Iya Pak. supaya produknya makin laris ke depan dan berdaya saing.
Tapi harus disiplin ya. Iya. Ikut terus saja sistemnya Ibu Putri. Iya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, kembali. Makasih. Tepuk tangan untuk para peserta. Hadirin sekalian, itulah rasa yang diperoleh oleh para partisipan dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini. Saya kira apa yang diperoleh itu sangat memuaskan dan membahagiakan. Selanjutnya, izinkan Titiang menyampaikan pesan dan harapan sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang akan datang. Titiang mengingatkan bahwa Pesta Kesenian Bali merupakan wahana pelestarian seni tradisi. Boleh berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Namun harus tetap menjaga pakem seni tradisi. Jadi ke depan saya minta semua para seniman, pencipta karya seni agar betul-betul membuat karya seni yang baik, serta para seniman yang menjadi penari maupun juga pemain betul-betul menjaga pelestarian seni tradisi Bali. Jangan terlalu liar, bebas, yang pada akhirnya itu akan merusak seni tradisi Bali. Pada acara pawai agar dirancang sesuai tema, keterpaduan dalam rangkaian peserta pawai yang mengedepankan kreasi, inovasi, dan kualitas. Jumlah peserta yang semakin selektif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan, serta dengan durasi waktu pawai maksimum 2 jam. Waktu 12 Juni pawainya 3 jam, terlalu lama. Jadi saya kira harus dibatasi supaya tidak melelahkan dan tidak membosankan, namun tetap terjaga kualitasnya. Pergelaran sepatutnya tetap memperhatikan dan menjaga kesantunan, etika, serta estetika. Khususnya, saya perlu menyampaikan tentang humor untuk menghibur penonton. Memang sangat diperlukan, tetapi hendaknya ditimbang agar tidak porno dan tidak jorok. Jadi ini perlu menjadi catatan kita semua, para pelaku seni. Sebebas-bebasnya berseni, janganlah sampai menampilkan sesuatu yang porno, yang jorok. Tampilan hendaknya, geraknya, dan humor seniman bersifat mendidik, mencerdaskan, dan elegan. Saya kira inilah kualitas yang harus kita tunjukkan dalam tampilan, gerak, dan humor para seniman di masa yang akan datang. Titiang juga berharap untuk terus meningkatkan kualitas tema, materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, yaitu agar berorientasi pada pelestarian dan pengembangan seni tradisi secara konsisten. Karya yang mengekspresikan tema semakin berkualitas, maju, dan membanggakan. Dengan tata kelola penyelenggaraan yang bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Jadi ke depan tata kelolanya tidak perlu Dinas Kebudayaan berjalan secara sendiri, tapi bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Sehingga dengan demikian banyak pihak yang akan bisa diajak untuk berpartisipasi. Tentu harapannya adalah akan mampu melahirkan maestro dan seniman yang semakin banyak, berkualitas, dan mendunia. Juga kehadiran penonton, pengunjung yang tertib, disiplin, dan terhormat. Supaya kita semua harmonis
yang tampil bagus berkualitas, yang menonton juga tampil bagus berkualitas. Secara bersama-sama juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membawa sampah, dan tidak menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai. Saya perlu menyampaikan ini karena di awal penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, setelah tanggal 12 Juni, sampahnya banyak. Sehingga saya harus meminta kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan, Dinas Pol PP untuk menertibkan semua, sehingga kawasan ini menjadi tertib dan bersih, membuat nyaman para pengunjung dan juga para peserta pagelaran maupun juga para peserta pameran. Saya kira ini harus menjadi budaya kita semua. Saya perlu memberikan contoh di Jepang, ya, bawa minuman, ketika berantem minumannya ditaruh, tidak dibawa kemana-mana, pulang dibawa lagi, sampahnya dibawa lagi, tidak dibuang ke sembarang tempat. Saya kira disiplin seperti itu harus kita bangun secara bersama-sama. Astungkara melalui penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali setiap tahun yang semakin berkualitas dan maju, Titiang berkeyakinan kuat bahwa seni budaya Bali tidak akan pernah redup, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah punah. Sebaliknya, semakin bersemai, hidup, tumbuh, dan berkembang dengan subur, nyebur di tengah-tengah masyarakat sepanjang zaman menghadapi arus deras dinamika global. Inilah yang sejati-jatinya menjadi kekuatan inheren alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang dikagumi, dicintai, dibanggakan, dan dihormati oleh masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia sejak dahulu sampai kini hingga sepanjang zaman. Dengan visi Nangun Satket Tiloka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Titiang berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali, guna mewujudkan Bumi dan Krama Bali benar-benar berkepribadian dalam kebudayaan sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Dengan itikad dan tekad kuat, Titiang memastikan diri senantiasa berada di garda terdepan dalam kerja penguatan dan pemajuan adat istiadat, tradisi seni budaya, dan kearifan lokal Bali sebagai fondasi kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali. Itikad dan tekad kuat ini telah dengan tuntas Titiang tuangkan ke dalam peraturan daerah dan peraturan Gubernur Bali, serta telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan serta program. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, Titiang mengucapkan terima kasih matur suksema kepada Wali Kota dan Bupati Sebali yang telah berpartisipasi mengirim duta seni terbaiknya dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Walaupun ada yang kurang memuaskan, tapi tahun depan harus lebih baik lagi. Kepada seluruh seniman, budayawan, pekerja seni, peserta IKM, UMKM, dan pedagang kuliner yang telah berdedikasi dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali tahun ini, Titiang mengucapkan terima kasih. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh panitia pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kota kabupaten yang telah bekerja keras untuk menyiapkan penyelenggaraan acara Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Seluruh masyarakat Bali yang dengan penuh antusias dan semangat menyaksikan dan berpartisipasi dalam setiap pergelaran, pameran, lokakarya, perlombaan, serta kuliner. Titiang mengucapkan terima kasih, angayu bahagia. Semua berpartisipasi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Melarapan untuk doa restu undangan hadirin beserta Sematon Krama Bali, Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022
dengan ini Titiang nyatakan secara resmi ditutup. Memaknai acara penutupan ini pula, Titiang luncurkan tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 Sane Jagirau, yaitu Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban. Hadirin sekalian yang kita hormati, demikian yang Titiang sampaikan. Titiang hari dengan Parmasati, Om Santi 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 Om Rahayu Sarang Sami. Mohon izin Pak Gubernur untuk tetap di tempat dilanjutkan dengan prosesi peluncuran tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang akan ditandai dengan peletakan bibit terumbu karang oleh Gubernur Bali. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Bali, Ida Sri Begawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Disilakan. Sumpah ya. Dan turut mohon mendampingi Kapolda Bali, kami silakan. Peluncuran tema akan ditandai dengan peletakan bibit terumbu karang oleh Gubernur Bali. Dan mohon berkenan Bapak Gubernur tetap mendamping, silakan duduk tempat peletakan. Dan mohon berkenan Gubernur Bali untuk meluncurkan tema PKB tahun 2023 ditandai dengan peletakan